Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teks Nasper, tempat kita seru-seruan sambil belajar dari segala hal teknologi, mulai dari jaringan komputer, cloud computing, sampai Linux, dan juga pemrograman. Kalau kalian tertarik memahami cara kerja internet, gimana data bisa jalan-jalan dari satu komputer ke komputer lain, atau gimana kita bisa ngeprint meski beda ruangan, video ini wajib banget kalian tonton. Jadi hari ini kita mulai dari hal yang esensial, yaitu jaringan komputer. Gak cuma teori, kita bakal eksplorasi manfaat, komponen, jenis jaringan komputer, sampai contoh aplikasinya di dunia nyata. Jadi siapin tempat duduk kalian, mari kita mulai. Pertama-tama, sebelum kita melangkah lebih jauh, penting banget buat kita tahu dulu, apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah interkoneksi beberapa perangkat komputer dari perangkat lainnya untuk berbagi sumber daya dan berkomunikasi. Bayangkan seperti jalan raya yang menghubungkan bagaikan kota. Di sini, komputer adalah kendaraan yang dapat berbagi data informasi melalui jalan raya jaringan. Contohnya, kita dapat berbagi printer, file, dan akses internet melalui jaringan. Bayangkan, tanpa jaringan, setiap komputer akan menjadi pulau terpencil tanpa akses ke sumber daya bersama. Jaringan komputer memungkinkan kita untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengakses informasi dengan lebih efisien. Jaringan komputer itu sederhananya adalah koneksi antara perangkat untuk berbagi data, sumber daya, dan komunikasi. Bayangin kayak jalan raya yang menghubungkan kota-kota besar, cuman di sini yang jalan adalah data dan informasi. Tanpa jaringan komputer, setiap perangkat ibarat pulau terpencil yang nggak bisa saling berhubungan. Nah, kenapa jaringan komputer ini penting banget buat kehidupan kita? Berikut adalah manfaat jaringan komputer. Nah, kenapa jaringan komputer ini penting banget buat kehidupan kita? Yuk kita lihat beberapa manfaat utamanya. Manfaat utamanya yaitu berbagi sumber daya. Jaringan memungkinkan kita berbagi sumber daya seperti printer, file, dan akses internet. Bayangkan, sebuah kantor tanpa jaringan. Setiap komputer akan memiliki printer sendiri. Itu sangat membuang waktu dan biaya. Yang kedua, itu komunikasi. Jaringan memfasilitasi komunikasi melalui email, chat, dan video conference. Bayangkan, tanpa jaringan, kita harus mengirim surat fisik atau menelepon untuk berkomunikasi dengan orang lain, membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Yang ketiga, kolaborasi. Jaringan komputer memungkinkan kolaborasi dalam proyek. Bayangkan sekelompok mahasiswa yang bekerja sama dalam proyek tanpa jaringan. Mereka harus bertemu secara fisik dan berbagi file secara manual, membutuhkan waktu dan effort yang lebih besar. Yang keempat, akses informasi. Jaringan memberikan akses informasi dari berbagai sumber. Bayangkan, tanpa jaringan, kita dapat mengakses informasi terbatas dari buku atau majalah, membatasi pengetahuan dan wawasan kita. Supaya jaringan komputer bisa berfungsi dengan baik, ada beberapa komponen penting yang harus ada. Komponen jaringan komputer yaitu perangkat, media, dan perangkat lunak. Komponen utama jaringan komputer yaitu komputer, laptop, server, router, switch, dan hub. Masing-masing perangkat memiliki peran penting dalam menghubungkan perangkat lain dan mengontrol lalu lintas jaringan atau mengontrol aliran data. Media, data jaringan dapat ditransmisikan melalui kabel UTP, kabel fiber optik, dan nirkabel atau wireless. Setiap media memiliki karakteristik dan keunggulannya masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhan dan jarak transmisi data. Dan terakhir ada perangkat lunak. Sistem operasi jaringan dan protokol jaringan seperti TCP/IP berperan penting dalam mengelola jaringan dan mengatur komunikasi data antar perangkat.
Protokol jaringan seperti bahasa yang memungkinkan perangkat untuk saling memahami dan berkomunikasi. Selain perangkat dan media, cara perangkat-perangkat ini terhubung dalam jaringan disebut topologi. Ada beberapa jenis topologi yang sering digunakan. Yang pertama, itu ada topologi bus. Topologi bus adalah konfigurasi paling sederhana, di mana semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Kelemahannya, jika kabel utama terputus, seluruh jaringan akan mati. Yang kedua, ada topologi bintang. Topologi bintang menggunakan hub sebagai pusat titik koneksi utama. Keuntungannya adalah lebih mudah mengelola dan lebih stabil. Namun, jika hub mengalami masalah, seluruh jaringan akan terpengaruh. Yang ketiga, topologi cincin. Topologi cincin menggunakan kabel melingkar di mana data ditransmisikan dari satu perangkat ke perangkat berikutnya. Keuntungannya adalah lebih cepat, lebih andal, namun jika satu perangkat mengalami masalah, seluruh jaringan akan terpengaruh. Yang keempat, ada topologi mesh. Topologi mesh menghubungkan semua perangkat satu sama lain. Keuntungannya adalah sangat andal, karena jika satu koneksi terputus, data dapat ditransmisikan melalui jalur alternatif. Yang terakhir, ada topologi pohon. Topologi pohon menggabungkan topologi bus dan bintang, di mana setiap cabang terhubung ke hub pusat. Keuntungannya adalah mudah dikelola dan fleksibel, namun membutuhkan lebih banyak kabel dan perangkat. Tapi, perangkat aja nggak cukup. Mereka butuh aturan komunikasi biar saling ngerti, dan itulah yang disebut protokol jaringan. Protokol jaringan. Yang pertama, itu ada TCP/IP. TCP/IP adalah protokol utama yang digunakan dalam jaringan internet. TCP/IP adalah kumpulan aturan yang memungkinkan perangkat di internet untuk saling berkomunikasi. Yang kedua, itu ada HTTP. HTTP adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer data di World Wide Web atau WWW. Ketika Anda membuka halaman web, browser Anda menggunakan HTTP untuk berkomunikasi dengan server web. Yang ketiga, ada FTP. FTP adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer file antar komputer. Yang ketiga, ada FTP. FTP adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer file antar komputer. FTP memungkinkan Anda mengunduh dan mengunggah file dari server web atau komputer lain. Nah, TCP/IP protokol utama yang bikin internet jalan. Setiap perangkat yang terhubung ke internet pasti bakal pakai protokol ini. HTTP, kalau kalian buka website, browser kalian sebenarnya lagi ngobrol dengan pakai protokol HTTP. Kalau FTP, buat transfer file antar komputer atau server. Cocok buat download atau upload file besar. Tergantung skalanya. Ada beberapa jenis jaringan komputer yang biasa kita temui. Jenis jaringan komputer. Yang pertama itu ada LAN. Jaringan area lokal atau Local Area Network adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas, seperti kantor, rumah, dan sekolah. LAN biasanya menggunakan kabel UTP atau wireless. Yang kedua, ada MAN, jaringan area metropolitan atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jenis jaringan yang menghubungkan perangkat dalam area yang lebih luas, seperti kota atau daerah metropolitan. MAN biasanya menggunakan kabel fiber optik atau wireless. Nah, yang lebih besar lagi, WAN menggunakan berbagai media, termasuk kabel fiber optik, satelit, dan wireless. Nah, jadi WAN ini bisa menghubungkan antar negara, antar benua, dan luas pokoknya. Nah, setelah kita bahas teorinya, sekarang kita lihat gimana jaringan komputer ini dipakai di kehidupan nyata.
Contoh penerapan jaringan komputer di dunia nyata. Yang pertama, rumah. Jaringan Wi-Fi di rumah memungkinkan akses internet, streaming video, dan berbagi file di antara perangkat. Jaringan Wi-Fi juga memudahkan kontrol perangkat pintar di rumah, seperti lampu, AC, dan kamera. Yang kedua, kantor. Jaringan kantor memungkinkan berbagi data, akses internet, komunikasi email, dan kolaborasi dalam proyek. Jaringan juga mendukung sistem informasi kantor, seperti sistem manajemen dan sistem akuntansi. Yang ketiga, ada sekolah. Jaringan sekolah memungkinkan akses ke sistem informasi sekolah, seperti portal siswa, platform belajar, sumber daya digital. Jaringan juga mendukung komunikasi dan kolaborasi antara guru dan siswa. Yang keempat, tentu saja ada internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan perangkat di seluruh dunia, memfasilitasi komunikasi, berbagi informasi, dan akses ke berbagai layanan. Internet memungkinkan kita untuk belanja online, belajar secara daring, dan terhubung dengan orang lain di seluruh dunia. Dari rumah sampai kantor, sekolah, bahkan internet yang kita pakai setiap hari, semua nggak lepas dari jaringan komputer. Dengan memahami jaringan komputer, kita nggak cuma bisa memanfaatkan lebih baik, tapi juga bisa menghadapi tantangan teknologi di masa depan. Kesimpulannya, dengan memahami jaringan komputer, kita nggak cuma bisa memanfaatkannya lebih baik, tapi juga siap buat menghadapi tantangan teknologi di masa depan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan video dari Texnaspir. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam teknologi.